Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin dan juga wal muslimat serta adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar, kita sama-sama mengkaji bab di antara bab tauhid, yaitu tauhid asma was sifat. Tauhid asma was sifat. Sebelumnya perkenalkan diri saya, nama saya Muhammad Yasir. Saya asal dari Bangka Belitung. Bangka Belitung, dulu pernah di Mesir belajar dengan Syekh Muhammad Ibrahim Al-Misri sekitar 6 tahun lebih lah. Dan alhamdulillah sekarang jadi pengasuh di salah satu pondok pesantren di Sukamakmur. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa sama-sama belajar, bertemu, bersilaturahmi. Tema yang akan kita bahas adalah tauhid asma was sifat. Mudah-mudahan faidah-faidah yang hadir pada malam hari ini bisa kita catat dan paling tidak menjadi murojaah bagi kita semua, bagi yang sudah pernah belajar tauhid asma was sifat. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya tauhid itu sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Jadi kalau wazannya itu fa'ala yufa'ilu taf'ilan, maka dia memang fi'il muta'addi, ay ja'ala syai'a wahidan. Kalau bahasa Indonesianya mengesahkan. Maka tauhid ini adalah salah satu dari bagian yang terpenting di dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berbicara tentang rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah, maka inti dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu sendiri adalah tauhid. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah rukun iman yang pertama dan juga rukun Islam yang pertama juga, syahadat la ilaha illallah atau yang dikenal dengan syahadatut tauhid. Muhammadur Rasulullah disebut dengan syahadatur risalah. Tayyib. Maka tauhid ini di dalam agama Islam menduduki peran yang paling penting menjadi penentu seseorang itu muslim atau bukan muslim. Toh kita ketika ada orang yang masuk Islam, maka pertama kali yang harus dia ucapkan adalah syahadatut tauhid. Dari itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mempelajari tauhid. Dalilnya di dalam surat Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka fa'lam di sini adalah fi'il amr yang maknanya perintah, maka dari itu mempelajari tauhid hukumnya adalah wajib. Kemudian juga ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Mu'adz ibnu Jabal untuk mendakwahkan ahlul kitab di Yaman, hadis dalam Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, falyakun awwalu ma tad'uuhu ilaihi syahadata an la ilaha illallah." Engkau akan datang menemui ahlul kitab dan jadikanlah dakwahmu yang pertama kali adalah la ilaha illallah. Maka tauhid ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apabila benar tauhid kita, maka benar pula agama kita. Diterima sujud kita, diterima rukuk kita, diterima puasa kita. Tapi kalau tauhid kita tidak benar, rusak,
terdapat di dalamnya kesyirikan-kesyirikan, baik itu syirik yang sifatnya jali maupun khafi, syirik akbar maupun syirik asghar, maka hal tersebut bisa jadi menghapus seluruh amalan ibadah kita atau mengurangi dari amal ibadah kita tersebut kalau itu ada syirik kecil. Kalau syirik besar, maka seseorang keluar dari Islam. Keluar dari Islam, kalau dia ingin kembali ke Islam harus syahadat ulang. Seluruh amal ibadahnya hilang, mulai dari nol lagi, seperti kayak ngisi bensin di Pertamina. Jadi ibadah yang selama ini dia lakukan puluhan tahun, 1 menit dia melakukan kesyirikan, syirik besar, dan syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Kalau dalam istilahnya itu iqamatul hujjahnya sudah terpenuhi, tajtami'u syurutu wa tantafi'ul mawani', maka dia sudah dihukumi keluar dari Islam, seluruh amal ibadahnya terputus, artinya sudah keluar dari Islam, hilang seluruh amal ibadah pahalanya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau engkau berbuat syirik, Allah mengatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yahbatanna amaluka, maka seluruh amal kita sudah hilang. Kalau seseorang mati dalam kesyirikan, maka pasti dia akan masuk ke dalam neraka dan kekal selama-lama di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa selain syirik dan tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, ai kalau mati dalam keadaan syirik besar. Dan ketika disiksa pun malaikat tidak akan berhenti dari menyiksa seseorang tersebut kalau dia mati dalam keadaan syirik besar. Kalau syirik kecil tahta masyiatillah, syirik kecil tahta masyiatillah, masih ada kemungkinan untuk masuk surga. Tapi kalau mati dalam keadaan syirik besar, pasti, dan kita harus yakin, berada di dalam neraka khalidan mukhallada. Tayyib. Dan diharamkan juga untuk mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW dan dari syafaat siapapun, dari syafaat orang-orang saleh, para nabi, syafaat dari para malaikat, syafaat dari anaknya sendiri. Haram mendapatkan syafaat dari siapapun, karena syarat mendapatkan syafaat ada 2. Yang pertama adalah idzunullahi lisyafi', izin Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang akan memberikan syafaat, dan yang kedua adalah ridallahi lil masyfu', keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang akan diberikan syafaat, dan Allah Subhanahu wa taala tidak ridho kalau seseorang berbuat syirik kepadanya. Hadis yang terakhir yang kita hafal di dalam Arba'in Nawawiyah, hadis kursi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibna Adam, law ataitani biqirabil ardi khataya la ataituka biqirabiha maghfiratan. Baik, ya ibna Adam, law ataitani biqirabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqirabiha maghfirah. Wahai anak Adam, kalau engkau datang kepadaku membawa dosa sepenuh bumi dan engkau tidak berbuat syirik kepadaku, maka aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi itu juga. Artinya dosa selain syirik masih ada kesempatan untuk masuk ke dalam surga. Tapi kalau dosa adalah kesyirikan, syirik besar, maka pasti kekal selama-lamanya di dalam neraka. Dari itu, di dalam Islam sangat perhatian sekali terhadap yang namanya tauhid dan lawan dari tauhid itu sendiri. Baik. Dan setan tidak akan bahagia kalau seseorang belum mati dalam keadaan kesyirikan. Mungkin dia bahagia, tapi tidak sebahagia seseorang yang mati dalam keadaan kesyirikan. Kalau seseorang melakukan maksiat, setan bahagia, betul bahagia, iya, tapi tidak sebahagia
apabila seseorang mati dalam keadaan syirik. Karena kalau mati dalam keadaan syirik, pasti akan menjadi teman iblis, setan di dalam neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Baik. Maka dari itu jemaah sekalian yang dirahmati Allah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tauhid, dan tauhid ini menjadi penentu benarnya atau salahnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kita kepada Allah menjadi penentu juga iman kita kepada yang lainnya. Iman kepada Rasul, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar. Kalau benar iman kita kepada Allah, maka insya Allah iman kita kepada yang lainnya juga akan ikut benar. Tapi kalau iman kita kepada Allah sendiri sudah salah, penilaian kita terhadap Allah sudah salah, dan kalau sudah salah ini nanti berkaitan dengan tauhid, maka otomatis iman kita kepada Rasul juga akan salah, otomatis. Dan banyak dari permasalahan di dalam kehidupan kita, akarnya, sebabnya adalah lemahnya ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang tidak bersyukur atas nikmat Allah, lemah ketauhidannya kepada Allah. Seseorang yang tidak sabar akan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, lemahnya ketauhidannya kepada Allah. Seseorang yang masih takut kepada jin, takut kepada setan, lemahnya ketauhidannya kepada Allah, dan lain sebagainya. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dakwah di Mekah kurang lebih 13 tahun, mengikis kesyirikan-kesyirikan, khurafat-khurafat yang masih ada di dalam hati para sahabat, dikikis. Nah, inilah makna dari tazkiyah, membersihkan diri, mensucikan diri. Mensucikan diri dari apa? Pertama kali sebelum mensucikan diri dari sifat-sifat hasad, iri dengki, suudzon dan lain sebagainya yang sering banyak dibicarakan di masyarakat, maka pertama kali yang harus kita bersihkan di dalam hati kita adalah membersihkan hati kita dari segala macam bentuk kesyirikan. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tauhid dan syirik ini memang harus dipelajari, karena khawatir kalau kita tidak memahaminya, kita akan jatuh kepada kesyirikan, sedangkan kita sendiri tidak paham bahwa itu adalah syirik. Atau mungkin kita ragu-ragu, syirik atau tidak, syirik atau tidak. Apalagi kemudian dibenarkan, diaminkan oleh kebanyakan orang, apalagi kemudian sampai masuk ke media dan didiamkan oleh kebanyakan orang, maka mungkin orang-orang menganggap bahwa itu bukan sesuatu yang syirik. Kita berada di negara kita yang kalau kita mau jujur masih banyak sekali ritual-ritual kesyirikan di masyarakat kita, dan ini tugas kita, keluarga kita, anak kita, cucung kita, saudara kita, kerabat kita. Apakah masih terdapat di dalam hati mereka kesyirikan-kesyirikan, apalagi ketika sudah melekat kepada budaya-budaya, memberikan sesajen ke laut yang mungkin menjadi cagar budaya, ke gunung dan lain sebagainya, kemudian juga pawang hujan dan lain sebagainya, percaya kepada keris, batu akik dan lain sebagainya. Bahkan terkadang ada ucapan-ucapan yang maknanya meminta kepada bintang-bintang. Tayyib. Dan banyak sekali Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahkan hal-hal yang khurafat juga. Terkadang bagi kita yang memiliki hati yang lemah, sedikit banyak terpengaruh. Ada mitos masalahnya di masyarakat, bahwasanya air ini katanya, kalau mandi di sini bisa membuat awet muda, yang istri satu bisa jadi dua. Misalnya, tayyib. Ini kadang kalau sudah mengakar di masyarakat, kadang ada rasa percaya sedikit, ada rasa takut sedikit, karena terpengaruh. Apalagi kadang kita di Indonesia
Banyak film-film hantu yang kemudian membuat anak-anak kita sendiri takut. Jadi kita terkadang, Bapak Ibu yang membiarkan anak-anaknya nonton film horor ya, film hantu segala macam itu, maka pada saat itu dia sedang mendidik anaknya untuk takut kepada setan, untuk takut kepada jin. Nah, ini sangat berbahaya sekali, dan ini yang diinginkan oleh jin dan setan. Kita takut, kita tunduk, kita patuh, dan kita mudah dikuasai oleh mereka. Dan ini juga adalah bagian dari pembahasan tauhid. Belum lagi kita berbicara tentang ibadah yang sifatnya qalbiyah. Karena sebagian masyarakat menganggap ibadah itu hanya sujud dan ruku', tetapi masalah takut, khauf, masalah harap, masalah mahabbah, tawakal, dan lain sebagainya, terkadang masih sulit membedakan mana yang khauf, rasa takut tabi'i, mana yang sifatnya rasa takut ibadah. Mahabbah, rasa cinta yang sifatnya tabi'i, dan rasa cinta yang sifatnya mahabbah. Yang mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dinilai ibadah. Tawakal, mana tawakal yang diperbolehkan, mana tawakal yang tidak diperbolehkan. Memanggil, mana memanggil yang diperbolehkan, mana memanggil yang tidak diperbolehkan. Istighosah dan lain sebagainya. Masyarakat kita masih banyak yang belum paham, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apalagi terkadang ketika seseorang berobat ke dokter, ketika kita memiliki akidah yang lemah, tauhid yang lemah, maka sedikit banyak akan tergantung kepada dokter. Kalau ditanya, gimana Fulan? Sudah sehat? Alhamdulillah sehat berkat dokter si Fulan. Jadi ketika sehat, dia terpikirnya langsung kepada dokter si Fulan. Tidak mengaitkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Menggantungkan kesembuhannya kepada obat. Maka ketika ditanya, "Kaifa Fulan?" Sehat, alhamdulillah, manjur obat yang dikasih kemarin. Artinya menggantungkan sebab kesembuhannya kepada sebab, yaitu obat tersebut. Dan ini juga merusak atau mengurangi ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kalau kita tidak latih, maka sangat mudah sekali hati kita untuk tawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan juga terkadang seseorang itu dengan bahasanya katanya ini cincin ini ya hanya sebab saja, tapi yang memberikan saya rezeki itu Allah, tapi ini sebab saja. Saya bertauhid kepada Allah. Iya, Allah yang memberikan saya rezeki, saya tahu itu. Allah satu-satunya yang memberikan rezeki, saya tahu itu. Tapi ini hanya sebagai sebab saja. Dan ini termasuk ke dalam syirik kecil. Tapi mungkin tidak sadar kita. Apalagi terkadang ada raja-raja, tulisan-tulisan yang kemudian dianggap ini memiliki kekuatan kalau disimpan di sini, kalau disimpan di situ, dan lain sebagainya. Maka sedikit banyak terkadang hati kita terkait dengan benda tersebut. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus selalu memupuk hati kita untuk selalu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya, atau yang kita sebut dengan tauhid rububiyah, pada uluhiyahnya, atau yang kita sebut dengan tauhid uluhiyah, dan juga pada asma was sifat. Maka tiga tauhid ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah adalah tiga yang memang begitulah yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau kita muter-muter Al-Quran dari awal sampai akhir, hadis dari awal sampai akhir, maka semuanya akan kembali ketiga ini. Sebagian ulama mengatakan tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat dinamakan dengan tauhid al-ma'rifati wal itsbat. Jadi dia mengenal dan mengisbatkan, menetapkan tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Tauhid uluhiyah ada yang menamakan dengan tauhidut talabi wal qasdi, dan bermuara di dalam tiga tauhid ini atau dua tadi yang intinya sama.
Dan ini bukan sesuatu yang ibaratnya bid'ah. Ya, orang Wahabi ini itu bid'ah, itu sama kayak Trinitas itu kan. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Roh Kudus itu. Kata orang yang nggak paham syariat itu ya. Baik. Ya memang kembalinya ketiga tadi atau dua tadi. Coba kita mau berbicara tentang Allah dalam hal apa? Semuanya kembali ketiga tadi atau dua tadi. Karena memang inilah yang kita temukan di dalam nas Al-Quran dan Sunnah. Surat Al-Fatihah yang setiap hari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Tauhid rububiyah dan juga tauhid asma wa sifat. Tayyib. Lafzul jalalahnya kalau kita detailkan lagi maka itu adalah tauhid uluhiyah. Alhamdulillahi rabbil alamin, tauhid rububiyah. Alhamdulillahi rabbi rabb. Al-khalqu wal mulku wat tadbir. Allah sebagai pencipta, pemilik dan pengatur alam semesta. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, tauhid asma wa sifat. Maliki yaumiddin, tauhid asma wa sifat dan tauhid rububiyah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tauhid uluhiyah atau ubudiyah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Tauhid tauhid uluhiyah atau tauhid ubudiyah. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, nanti sudah masuk ke dalam manhaj. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang mana? Jalan yang siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Jalan para nabi, wasiddiq, jalan orang-orang yang siddiq, yang benar. Yang paling tertingginya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Wasyuhada, orang-orang syahid. Seluruh khalifah yang 4 semuanya mati dalam keadaan syahid. Tayyib, Umar mati syahid, Utsman mati syahid, Ali radhiyallahu anhu mati syahid. Tayyib, Abu Bakar juga meninggal karena kerinduannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Kemudian wassalihin, dan orang-orang saleh. Yang terkemuka adalah para sahabat dan para tabi'in, para tabi'in. Ashabul quruni thalatha, 3 kurun yang pertama yang kita sebut dengan ahdus salaf, orang-orang terdahulu. Karena memang kita di dalam beragama memang harus mengikuti orang-orang terdahulu. Di dalam agama harus mengikuti orang-orang terdahulu. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk mengikuti orang-orang sebelum kita, para sahabat dan para tabi'in. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan. Muhajirin dan ansar dan yang mengikuti mereka dengan baik. Maka Allah di sini mentazkiyah, memuji siapa yang mengikuti mereka, para sahabat dan para tabi'in. Maka kita di dalam hal beragama, di dalam hal akidah, di dalam hal ibadah dan juga di dalam bab akhlak harus mengikuti para salafun saleh, orang-orang terdahulu sebelum kita, termasuk dalam bab asma was sifat. Tayyib. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bab asma was sifat. Tayyib. Asma yang diambil dari kata mufradnya adalah isim, jamaknya asma, artinya nama-nama, dan sifat ya, jamak juga jamak muannas salim dari kata sifatun, sifat. Tayyib. Maka tauhid asma wa sifat ini kalau kita lihat definisinya, ifradullahi ta'ala bima yahtassu lahu minal asma'i was sifat. Kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang menjadi kekhususan bagi Allah dari nama-namanya yang baik dan mulia serta sifat-sifatnya yang tinggi dan mulia. Nah, inilah asma was sifat. Jadi kita mengesahkan Allah, nama Allah Subhanahu wa taala dan mengesahkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan konsep salaf di dalam
memahami asma wa sifat sebagaimana akidah kita yang lainnya di dalam rububiyah, di dalam uluhiyah Allah, merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Tayyib. Salah satu metode kita di dalam memahami tauhid asma wa sifat adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menafikan bahwasanya dia tidak sama dengan segala apa yang kita pikirkan. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Namun setelah itu Allah menetapkan, mengisbatkan bahwa dia Maha mendengar dan Maha melihat. Maka di dalam tauhid ini kalau kita lihat Bapak Ibu, bahkan di dalam tauhid uluhiyah juga, la ilaha illallah. Kita menafikan semua sesembahan selain Allah dan menetapkan Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Tuhan yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada nafyu, menafikan, dan juga ada itsbat, menetapkan. Begitu juga di dalam tauhid asma wa sifat. Maka kita menafikan apa yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamthilin. Kita menetapkan apa-apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nama-namanya yang benar, nama-namanya yang bagus, nama-namanya yang mulia, dan sifat-sifatnya yang tinggi yang tidak sama seperti makhluknya. Kita tetapkan min ghairi tahrif. Tidak boleh kita merubah, baik itu tahrif lafzi ataupun tahrif maknawi. Tidak boleh kita istiwa kemudian kita katakan istaula. Tidak boleh, karena memang tidak ada dalilnya. Secara bahasa juga tidak ada, seperti dikatakan oleh Al-A'rabi yang dinukil oleh Ibnul Jauzi di dalam Zadul Masir. Tidak ada istiwa itu maknanya istaula, itu tidak ada. Dan syair Akhtal itu juga tidak ada di dalam Diwan Akhtal. Dan Akhtal itu juga Nasrani, mana bisa kemudian dijadikan sebagai dalil. Cukuplah perkataan Imam Malik rahimahullahu ta'ala ketika ditanya, "Ya Imam, kaifastawa?" Bagaimana Allah beristiwa di atas arsy? Dan yang paling tepat, istiwa ini kita sebutkan dalam bahasa Indonesia istiwa, karena tidak ada padanan yang sesuai dengan kata istiwa itu sendiri. Jadi kita katakan Allah beristiwa. Allah beristiwa di atas arsy. Ketika ditanya bagaimana Allah beristiwa, ditanyakan kepada Imam Malik rahimahullahu taala. Apa jawaban beliau? Al-istiwa'u ghairu majhul, atau ma'lum. Istiwa itu sendiri di dalam bahasa Arab, di dalam syariat itu maklum, kita ketahui maknanya. Mengandung makna Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi. Al-ulu wa irtifa' wa su'ud wa istiqra. Allah Maha tinggi. Maklum, maka sifat istiwa itu menunjukkan Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas seluruh makhluknya. Wal kaifu majhul, dan bagaimananya itu majhul. Bagaimana Allah beristiwa tidak boleh juga kita tanyakan. Maka dari itu kata Imam Malik, was-su'alu anhu wal imanu bihi wajib. Iman kepada sifat istiwa tersebut wajib. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menetapkannya. Sebagaimana sifat-sifat khobariyah lainnya. Allah punya tangan, Allah punya wajah. Allah sendiri yang menetapkan demikian. Tidak pernah ditakwil oleh Rasul, tidak pernah ditakwil oleh para sahabat, tidak pernah ditakwil oleh para tabi'in, tidak pernah ditakwil oleh imam yang 4. Bahkan mereka mengatakan umirruha kama ja'at. Semua sifat-sifat Allah dalam Al-Quran dan Sunnah pahami sebagaimana dia datang. Tidak boleh kita serupakan Allah dengan makhluknya. Tidak boleh kita bagaimanakan. Was-su'alu anhu bid'ah. Dan bertanya kaifastawa, bagaimana Allah beristiwa, bagaimana wajah Allah, bagaimana Allah mendengar, bagaimana Allah melihat, bagaimana tangan Allah, bid'ah, tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala tidak ditanyakan bagaimana. Tugas kita hanya beriman apa yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah.
Jangankan hakikat zat Allah Subhanahu wa taala, jangankan hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala, hakikat makhluknya saja kita tidak paham. Surga yang Allah gambarkan di dalam Al-Qur'an Sunnah, apakah seperti yang kita bayangkan? Sedangkan Rasul mengatakan mala ainur ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar, bahwasanya surga itu tidak seperti yang kita bayangkan. Ruh yang kita miliki ini saja, dan dia makhluk, ruh kita ini pun kita tidak tahu hakikatnya, apalagi kita ingin mengetahui hakikat zat sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita hanya beriman saja, tidak boleh bertanya tentang hakikat. Perhatikan, tentang hakikat zat sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah bagian dari iman kepada Allah dan juga iman kepada yang gaib. Kita di awal surat Al-Baqarah, ya, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Maka iman kepada zat Allah Subhanahu wa taala, iman kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kepada nama-nama Allah, termasuk kepada iman kepada yang gaib. Tayyib. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akidah yang kita yakini ini tersebut, yang kita sampaikan ini adalah akidah yang diyakini para ulama-ulama kita terdahulu. Tidak merubah makna tersebut, tidak mentakyifkan, tidak membagaimanakan, dan tidak menyerupakan Allah dengan apapun. Jadi pada saat kita menetapkan Allah beristiwa, Allah maha tinggi, bukan berarti kita mengatakan Allah seperti manusia, Allah seperti makhluk. Ma'adzallah. Bahkan kita meyakini barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka dia telah kafir. Kita meyakini demikian. Maka tidak mungkin kemudian kita mengatakan bahwasanya ayat Al-Quran ini adalah tajsim, sebagaimana yang dituduhkan oleh orang-orang yang tidak menerima akidah para salaf, para sahabat, dan para tabi'in. Ini belum azan, Pak. Gas terus. Ya. Barakallahu fiik. Tayyib, min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamthilin. Laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Ada beberapa kaidah yang perlu kita pahami di dalam tauhid asma wa sifat ini. Tayyib. Maka yang berkenaan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yang pertama harus kita pahami adalah bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah tauqifiyah. Apa itu tauqifiyah? Tidak boleh kita menetapkan nama-nama Allah sesuai dengan keinginan kita, tapi kita menetapkan sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang tidak ditetapkan oleh Allah, maka tidak kita tetapkan. Dan tidak boleh kita kemudian menyalahi kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh para sahabat, telah ditetapkan oleh Rasul dan para sahabat. Tidak seperti kaum Yahudi yang mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bakhil, tangan Allah Subhanahu wa taala terbelenggu. Allah katanya pada hari Sabtu istirahat, capek menciptakan alam semesta. Allah berantem dengan Nabi Yakub dan lain sebagainya, sebagaimana yang disifatkan oleh orang-orang Yahudi terhadap Allah. Dan juga kemudian tidak boleh kita memberikan nama atau sebutan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang Nasrani atau orang-orang Kristen, memanggil Allah dengan kata Bapak di surga. Maka tidak boleh kita memberikan nama kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama tersebut. Atau kelompok-kelompok falasifah yang mengatakan bahwasanya Allah itu adalah illatul fa'ilah dan lain sebagainya. Maka tidak boleh kita memberikan nama untuk Allah kecuali yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tayyib. Maka sifatnya adalah tauqifiyah. Yang kedua, nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah nama-nama yang baik, nama-nama yang mulia,
dan setiap nama mengandung sifat. Berbeda dengan nama kita manusia. Ada seseorang namanya Muslim, tapi kerjaannya seperti orang kafir. Ada orang namanya Muhammad, terpuji, tapi kerjaannya nggak jelas. Ada namanya Karim, ya, tapi dia sendiri bakhil. Itu kalau nama manusia. Tapi kalau nama Allah Subhanahu wa taala, a'lam wa awsaf, artinya di dalam nama tersebut mengandung sifat, dan sifat itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Baik. A'lam wa awsaf. Semua nama-nama yang kita ketahui misalnya 99, semuanya kembali kepada nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita katakan siapa Ar-Rahman? Allah. Siapa Ar-Rahim? Allah. Siapa Al-Malik? Allah. Siapa Al-Quddus? Allah. Tayyib. Nah, jadi tidak dibalik. Ya, tidak dibalik. Misalnya, siapa Allah? Ar-Rahman. Siapa Al-Malik? Ar-Rahman. Siapa Al-Quddus? Ar-Rahman. Tapi semuanya kembali kepada lafzul jalal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Dan ini berbeda, ya, karena ada sebagian mengatakan ini seperti trinitas katanya, 3 tapi 1 katanya. Ini beda. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki banyak nama, dan tidak ada yang tahu jumlah nama tersebut kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jumlahnya tidak ada yang tahu. Adapun 99 nama tersebut, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lillahi tis'un wa tis'una asman man ahsaha dakhalal jannah. Dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, Allah memiliki 99 nama. Siapa yang menghafal 99 nama tersebut, memahaminya dan kemudian mengamalkannya, maka dia akan masuk surga. Sama seperti seseorang yang mengatakan, saya punya uang 1 juta, saya sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apakah di rumah saya cuma hanya 1 juta? Belum lihat ATM-nya, Pak. Jadi artinya 99 nama ini bukan berarti hanya itu nama Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi nama tersebut untuk kita ketahui, untuk kita pelajari, dan untuk kita amalkan. Jadi nama Allah Subhanahu wa ta'ala ada 99, dan setiap 99 nama tersebut yang kita pelajari, maksudnya bukan hanya 99 saja, itu mengandung sifat. Dan kalaupun kita misalnya melihat setiap nama minimal misalnya punya 1 sifat, ini misalnya saja, 1 nama terkadang memiliki banyak sifat. Taib, ada sifat muta'addi, ada sifat lazim. Taib. Maka dari 99 nama saja kita telah mengetahui banyak sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sifat Allah Subhanahu wa ta'ala juga demikian. Tidak boleh kita menentukan jumlah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala hanya sekian dan sekian. Dia mengatakan sifat Allah hanya 20 misalnya. Tidak demikian. Dari mana kita tahu konsep 20 tersebut? Wong setiap nama saja yang 99 itu mengandung banyak sifat. Tayyib. Jadi bagaimana kalau kita katakan hanya 20 sifat saja? Maka itu sesuatu yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Tayyib. Nah, kemudian kaidah-kaidah juga yang berkenaan dengan tauhid asma wa sifat, bahwasannya nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala ghairu mahsuratin bi adadin muayyan. Jadi tidak ditentukan dengan bilangan-bilangan tertentu, baik itu nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sudah ada berapa kaidah tadi, Pak? Nama-nama dan sifat Allah, ya, tauqifiyah. Kemudian nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, nama-nama yang mulia, a'lam wa awsaf, ya, dan di dalam nama tersebut mengandung sifat, dan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dibilang dengan bilangan-bilangan tertentu. Taib, ini kaidah
kaidah asma ya. Tayyib. Kemudian yang berkaitan dengan sifat, bahwasanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ada sifat dzatiyah, ada sifat ma'nawiyah, dan juga ada sifat khabariyah. Sifat dzatiyah adalah sifat yang berkenaan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Sifat ma'nawiyah adalah sifat-sifat yang berkenaan dengan makna ya, makna dari sifat-sifat atau perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu sendiri, seperti sifat fi'liyah. Dan yang ketiga adalah sifat khabariyah, sifat yang berkenaan dengan khabar saja, tidak berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, seperti Allah Subhanahu wa taala memiliki dua tangan, kemudian memiliki wajah dan lain sebagainya. Maka sifat-sifat ini wajib kita terima, tidak boleh kita tolak, walaupun kemudian tidak sesuai dengan akal pikiran kita. Karena ada orang terkadang ketika mendengar sifat-sifat khobariyah ini, iya, masa sih katanya Allah punya tangan, masa sih Allah Subhanahu wa taala punya wajah. Maka bagaimana kita menjawab? Pertama adalah yang menetapkan wajah, yang menetapkan tangan di dalam Al-Quran ini adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu tentang dirinya, dan Maha tahu juga tentang makhluknya. Dan Allah tahu makhluknya juga punya tangan, Allah tahu makhluknya juga punya wajah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menetapkan untuk dirinya sendiri wajah dan juga tangan. Sebagaimana Allah tetapkan, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, dan Allah tahu. Manusia juga mendengar, manusia juga melihat. Allah Subhanahu wa taala Al-Hayyul Qayyum, Maha hidup. Dan Allah Subhanahu wa taala tahu juga makhluk-makhluknya ada yang tergolong makhluk hidup. Tetapi kesamaan nama belum tentu sifat dan hakikatnya sama. Tidak mesti nama sama kemudian dianggap ini adalah sama semuanya. Tayyib, kita manusia hidup, Allah Subhanahu wa taala hidup. Apakah Allah Subhanahu wa taala hidup sama seperti kita hidup? Tentu tidak sama. Antar manusia saja berbeda. Yang satu hidup dengan yang satu hidup, yang satu mendengar dengan ini, yang satu mendengar dengan itu, yang satu punya tangan antara makhluk yang lain punya tangan yang berbeda. Ini antara makhluk, apalagi antara makhluk dan Khaliq. Maka dari itu banyak sekali di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala melarang kita menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Tayyib. Di antaranya tadi adalah firman Allah, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Fala tadribu lillahil amthal. Hal ta'lamu lahu samiyya wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tayyib. Dan banyak lagi ayat-ayat lainnya yang melarang kita menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Tayyib, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita meneruskan kajian kita bab asma was sifat. Kita katakan bahwasannya di antara bentuk ketauhidan kita kepada Allah adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala pada asma dan sifatnya. Tauhid rububiyah, kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tidak ada pencipta, pemilik dan pengatur alam semesta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ifradullahi fil khalqi wal mulki wat tadbir. Dan tauhid rububiyah ini nanti sangat berefek sekali kepada kehidupan kita sehari-hari, karena dia berkaitan dengan rububiyah Allah. Allah yang menghidupkan dan mematikan kita, Allah yang memberikan kepada kita rezeki, Allah yang mengatur kehidupan kita.
Maka rasa sabar ini akan muncul apabila kita menghayati tauhid rububiyah. Rasa syukur kita kepada Allah juga akan muncul kalau kita menghayati tauhid rububiyah. Dan juga kita tidak mudah iri dengki kepada saudara, kepada orang lain, karena kita mengetahui tidak ada yang mengatur rezeki ini kecuali Allah dan lain sebagainya. Dan kita tidak akan percaya kepada jimat, tidak akan percaya kepada keris dan lain sebagainya, karena kita yakin tidak ada yang memberikan pertolongan dan menghindari saya dari kemudaratan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tauhid rububiyah ini juga akan membuat rasa tawakal kita kuat. Akan membuat rasa tawakal kita kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya berpegang kepada Allah. Karena semua selain Allah adalah lemah. Allahu Akbar, hanya Allah yang maha besar. La haula wa la quwata illa billah. Maka orang yang tauhid rububiyahnya kuat, dia tidak takut dengan siapapun kecuali Allah. Dan tidak akan tunduk kepada siapapun kecuali Allah, karena semua selain Allah adalah kecil. Semua selain Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada memiliki apapun dalam hal rububiyah. Bahkan Nabi Muhammad SAW sekalipun tidak mampu memberikan hidayah kepada orang yang paling beliau cintai kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan bisa menurunkan hujan setetes pun, tidak akan bisa menahan turunnya hujan setetes pun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun tauhid uluhiyah, ini efeknya adalah kita betul-betul memberikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hak Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala untuk disembah. Sebagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis ini di antara hadis-hadis juga yang kita pelajari di dalam kitab tauhid. Haqullahi, hak Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kita menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Dan hak kita atas Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tidak akan mengazab orang yang tidak menyekutukannya dengan apapun. Orang-orang yang bertauhid tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau tauhidnya sempurna. Karena kalau tauhid seseorang ini sempurna, maka dia akan mengerjakan apa-apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa-apa yang Allah larang. Maka ketika kita mentauhidkan Allah dalam uluhiyahnya, kita betul-betul menjadi hamba Allah, bukan hamba jin, bukan hamba manusia. Karena terkadang ada manusia menyembah manusia. Ada manusia terkadang menyembah jin, meminta pertolongan kepada jin. Ada yang kadang manusia menyembah malaikat, menyembah bintang-bintang. Maka ketika kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala semata, maka kita betul-betul menjadi seorang hamba, menjadi Abdullah, hamba Allah, bukan hamba setan, bukan hamba jin, bukan hamba manusia, tapi hamba Allah. Dari itu kata-kata abdun ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, disematkan kepada siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disematkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi abdihi. Subhanalladzi asra bi abdihi. Siapa di situ? Abdun di situ? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seseorang ketika menyembah Allah semata dan tidak menyembah selain Allah, maka dia betul-betul mentahkikkan dirinya menjadi hamba Allah, bukan hamba siapapun selain Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, la ma'budah haqqun illallah. Semua Tuhan-Tuhan yang disembah oleh manusia adalah batil kecuali Allah. Di antara Tuhan yang disembah manusia, itu hanya satu saja yang berhak disembah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari ini kita harus kufur kepada sesembahan selain Allah. Tidak boleh kita membenarkan sedikit pun penyembahan kepada selain Allah. Maka belumlah kita dinamakan orang yang bertauhid kalau kita belum kufur kepada sesembahan selain Allah.
Tayyib. Ini kadang ada orang ditanya, ente nyembah berhala enggak? Alhamdulillah, saya tidak nyembah berhala. Tapi kalau ada yang menyembah berhala, itu bagus. Yang penting punya agama, ya kan? Nah, tidak boleh kita ucapkan kata-kata tersebut. Ya, dalam hati kita ya tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Semua yang disembah selain Allah, apapun bentuk sesembahan tersebut, maupun ibadah qauliyah, zikir, mengingat, baca Quran, ibadah fi'liyah, sujud, rukuk, puasa, haji dan lain sebagainya, atau ibadah qalbiyah yang berkaitan dengan rasa cinta, rasa takut, rasa tawakal, rasa harap dan lain sebagainya, yang sifatnya ibadah, tidak kita berikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, adapun buah dari kita beriman kepada tauhid asma wa sifat, nah inilah kemudian yang membuat kita menjadi halus, yang membuat kita menjadi halus. Tayyib. Maka pada saat kita mengetahui, mengenal Rabb kita Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti tadi nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita ketahui, misalnya 99 nama mungkin. Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih, yang kasihnya meliputi seluruh rahmat yang ada di alam semesta ini. Allah maha pengasih kepada makhluknya, walaupun makhluknya tersebut kafir, tapi masih Allah masih memberikan kepadanya rezeki. Saking luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman, yang memiliki rahmat yang luas. Ar-Rahmatul wasi'atu li khalqihi ajma'in. Nah, adapun kata Ar-Rahim, Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki rahmat yang khusus nanti, yang berlipat ganda daripada rahmat di dunia ini, akan diberikan kepada mereka yang dimasukkan Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam surga. Dan rahmat itu dari Ar-Rahim tadi tidak diberikan kecuali kepada orang-orang yang beriman saja di hari akhir nanti. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Allah yang memiliki dan merajai hari pembalasan. Tayyib. Kemudian juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain. Nah, nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang lainnya, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir dan lain sebagainya. Maka pada saat kita mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala As-Sami', maha mendengar, yang pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dihalangi dengan apapun yang Allah mendengar yang kita bicarakan, baik itu bisa didengar manusia atau tidak bisa didengar manusia. Tidak ada perkataan yang luput dari pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah mendengar, tidak butuh alat bantu dan lain sebagainya. Dan setiap ucapan yang kita ucapkan, semuanya tercatat, tertulis, didengar, diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala maha melihat. Tidak ada penglihatan, tidak ada benda apapun, zat apapun yang luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita berada di kegelapan laut yang paling dalam, yang tidak ada mungkin satu manusia pun atau satu makhluk hidup pun di sana, tapi tidak ada yang luput daripada penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala sedetail-detailnya. Allah Subhanahu wa ta'ala maha al-alim, maha mengetahui apa yang terjadi, yang telah terjadi, dan yang akan terjadi, dan bagaimana dia terjadi. Alima makana wa ma yakun wa ma lam yakun law kana kaifa yakun. Allah maha mengetahui yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi, dan bagaimana itu terjadi diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sedetail-detailnya. Nah, ini bagian dari makna-makna dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang apabila kita tadaburi, maka kita masuk kepada tingkat ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu. Kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala seakan-akan kita melihat Allah. Jadi ada rasa cinta kita kepada Allah.
Ada rasa harap kita kepada Allah. Jadi kita beribadah kepada Allah muncul dari rasa cinta. Nah, ini makna dari an ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah sedang seakan-akan engkau melihatnya. Jadi ada rasa cinta pada saat kita beribadah. Fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Dan apabila engkau tidak bisa melihat Allah dan tidak akan mungkin di dunia bisa melihat Allah, kapan kita bisa melihat Allah? Di akhirat nanti. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kalaupun kita tidak melihat Allah di dunia, maka Allah akan melihat kita. Nah, ini kita beribadah kepada Allah karena rasa takut. Takut diazab oleh Allah, takut dimasukkan ke dalam neraka. Maka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tingkatan kedua. Jadi tingkatan pertama tadi kita muncul dari kita sendiri, ya, karena kita cinta, rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah ada seseorang yang beribadah karena memang atas dasar takut kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Baik, maka tauhid asma wa sifat ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah akan membuat kita kemudian lebih khusyuk di dalam salat kita. Karena kita kenal dengan Allah. Maka tidak akan mungkin kita ketika berdiri salat, kita bersalat seperti orang tidak serius untuk salat. Pakaian kita mungkin sembarangan. Iya. Jadi seakan-akan kita tidak merasa dilihat oleh Allah. Atau mungkin ada anak-anak yang mungkin bermain ketika salat karena memang mereka belum mengenal Allah Subhanahu wa taala yang menyaksikan mereka setiap saat. Tayyib. Maka akan membuat kita lebih khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam salat kita. Kita tahu betul Allah Subhanahu wa taala Maha besar. Semua selain Allah Subhanahu wa taala adalah kecil. Bos kita kecil. Komandan kita kecil. Istri kita juga kecil, Pak. Siapa tahu yang takut istri. Iya. Allahu Akbar. Seperti itu. Artinya ketika kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya menjadi kecil. Taib, maka ketika kita sujud pun kita kenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha besar. Makhluknya yang kita ketahui saja begitu besar dan begitu dahsyatnya langit yang kita belum sampai ke langit yang pertama. Di atas langit yang ketujuh nanti ada lagi arsy. Arsy makhluk yang paling tinggi dan makhluk yang paling luas. Perbedaan langit dan bumi saja dibandingkan dengan kursi Allah seperti lingkaran yang dilemparkan kepada tameng ketika seseorang perisai, ketika seseorang berperang. Dan perbedaan kursi dengan arsy Allah Subhanahu wa taala seperti lingkaran kecil yang dilemparkan ke padang pasir. Jadi sungguh amat dahsyat, sungguh amat besar makhluk Allah Subhanahu wa taala, apalagi Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah tidur, tidak pernah capek, tidak pernah mengantuk, yang mendengar setiap doa seluruh makhluknya di waktu yang sama dan mengabulkan hajat makhluknya di waktu yang sama. Walaupun seluruh makhluk di alam semesta ini berkumpul dan masing-masing meminta kepada Allah hajat mereka dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hajat mereka, tidak ada sedikit pun yang berkurang dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh makhluk di alam semesta ini memiliki hati seperti hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak sedikit pun bertambah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalaupun seluruh makhluk di alam ini hatinya buruk seperti buruknya iblis, maka tidak mengurangi sedikit pun kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi kaidah asma wa sifat ini penting kita untuk kita pahami agar membuat hati kita tambah yakin kepada Rabb kita, apalagi di akhir-akhir dari hayat kita. Maka orang yang mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah, dia tidak mudah suudzon kepada Allah. Tidak mudah suudzon kepada Allah. Yang ada hanya berbaik sangkanya selalu kepada Allah. Tayyib. Dan husnuzon kepada Allah ini sangat dibutuhkan.
sebelum kita menghembuskan nafas terakhir kita, ya, sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita kenal terlebih dahulu kepada Rabb kita Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian kita menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Nah, akidah atau tauhid asma wa sifat tadi yang kita sampaikan, kita mengakui Allah Subhanahu wa taala punya nama-nama dan sifat. Nama-nama Allah yang tidak tahu jumlahnya berapa. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang hanya bisa ketahui dari Al-Qur'an dan Sunnah saja. Setiap nama tersebut adalah nama yang baik dan mengandung sifat. Begitu juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala hanya bisa diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Sifat-sifat Allah adalah sifat-sifat yang tinggi dan mulia, bukan sifat-sifat yang rendah, bukan sifat-sifat yang buruk. Semua sifat-sifat Allah adalah sifat-sifat yang mulia. Tayyib, baik itu sifat dzatiyah maupun sifat fi'liyah maupun sifat khabariyah. Jadi sifat tadi ada 3, sifat apa? Sifat dzatiyah, kemudian sifat fi'liyah dan sifat khabariyah. Semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kita yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala benar-benar memiliki sifat sebagaimana yang Dia sifatkan. Tidak boleh kita merubahnya, baik itu lafaz dan maknanya. Tidak boleh kita mentaktil, artinya kita menolak sifat tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok Mu'tazilah yang menolak sifat-sifat Allah, atau kelompok Asy'ariyah yang hanya menetapkan 20 sifat saja karena menurut mereka hanya 20 sifat tersebut yang masuk akal, yang lainnya tidak masuk akal. Baik, maka kita ahlu sunnah wal jamaah yang mengikuti manhaj salafus salih menerima semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, karena Allah sendiri yang menetapkannya dan Allah lebih tahu dari kita, dan kita hanya diperintahkan untuk mengimani saja, tidak dibebankan untuk mengetahui hakikatnya. Hakikat dari sifat tersebut kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala hanya bisa diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Tidak boleh kita tahrif, tidak boleh kita ta'til, tidak boleh kita takyif, tidak boleh kita mengandai-ngandai, mengumpama-ngumpamakan, menghayal-khayalkan. Tidak boleh bertanya bagaimana Allah mendengar, bagaimana Allah melihat. Ini hukumnya bid'ah dan hukumnya haram. Dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tayyib, kita tetapkan tanpa kita menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, karena Allah Subhanahu wa taala melarang kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Walaupun nama sama tetapi hakikat berbeda. Dan akidah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang diyakini oleh Rasul, para sahabat dan para tabi'in. Tayyib. Dan kita bisa lihat dari kitab-kitab para ulama-ulama salaf kita. Contoh kecil misalnya, kalau kita ingin melihat bagaimana akidah para ulama-ulama salaf terdahulu, kita bisa buka misalnya Jami' Tirmidzi atau Sunan Tirmidzi. Bagaimana di sana beliau menjelaskan akidah para ulama-ulama salaf, para sahabat, para tabi'in dan tabi'in di dalam bab asma wa sifat. Imam Tirmidzi Muhammad ibnu Isa adalah muridnya Imam Bukhari. Maka kita tahu betul bagaimana akidah Imam Bukhari, dan Imam Bukhari juga di dalam sahih beliau tidak mentakwil sifat-sifat tersebut. Tidak pernah beliau mentakwil sifat-sifat tersebut, tapi mengimani apa adanya sesuai dengan maknanya yang ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ada juga Imam Daruqutni punya kitab namanya Kitabus Sifat. Salah satu dari kitab sunnah yang terkenal adalah Sunan Daruqutni, dan beliau punya kitab namanya Kitabus Sifat. Semuanya ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita riwayatkan sampai saat ini. Seperti kita meriwayatkan kitab-kitab hadis lainnya, bersanad sampai dengan para imam-imam tersebut. Qala haddatsana fulan, qala haddatsana fulan, qala haddatsana fulan, sampai ke para imam-imam kita. Ada juga kitab Syarh Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah punya Imam Al-Lalakai, Al-Ibanah punya Ibnu Battah, Asy-Syari'ah punya Imam Al-Ajuri, yang isinya haddatsana riwayat-riwayat
yang menjelaskan bagaimana kita beriman terhadap asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah baca kitab tersebut, kita yakin betul bagaimana akidah salaf di dalam bab asma was sifat. Tapi kalau kita masih baca kitab usul salasah, ya memang sih kitab para ulama kita, kitab Qawaidul Arba, kitab Tauhid, iya, nanti kita wajar kalau dituduh Wahabi. Tapi kalau kita sebutkan misalnya kitab sifat punya Imam Daruqutni, gitu kan? Tayyib, Jami' Tirmidzi, ya, atau Sunan Tirmidzi punya Imam Tirmidzi. Syarh Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah punya Imam Al-Lalaka'i, maka udah selesai. Tidak ada lagi yang bisa membantah keyakinan akidah para ulama salaf di dalam bab asma was sifat. Karena mereka adalah memang generasi salaf. Begitu juga Imam Syafi'i punya murid Imam Al-Muzani yang menulis kitab Syarhus Sunnah. Imam Ahmad punya kitab Usulus Sunnah. Tayyib, Imam Malik perkataannya tadi kita dengar, dan juga Imam Abu Hanifah punya kitab Fiqhul Akbar. Dan murid dari murid beliau Abu Ja'far At-Tahawi yang kita kenal dengan akidah Tahawiyah. Ini termasuk generasi-generasi salaf. Kita buka tafsir Tabari, tafsir yang 30 juz yang paling tua dan pertama kali ditulis dengan bentuk demikian. Bagaimana akidah beliau di dalam bab asma wa sifat? Tayyib, Imam Ibnu Katsir, Imam Al-Baghawi. Tayyib, yang beliau di dalam tafsirnya tersebut meriwayatkan hadis dengan haddatsana. Sanad beliau sampai ke Imam Bukhari. Bagaimana akidah beliau di dalam bab asma wa sifat? Imam Ibnu Katsir. Kalau kita ingin berbicara masalah tafsir, bagaimana akidah beliau di dalam bab asma wa sifat? Akidah salaf. Tayyib. Ini terkadang Bapak kita butuh sampai ke pelajaran ini agar kita kemudian tidak dituduh-tuduh. Bahwasanya kita mentajsim lah, menyerupakan Allah dengan makhluknya lah. Ya kan? Orang Wahabi ini mengatakan Allah punya tangan, ya, astagfirullahaladzim. Ya, maka kita harus tahu akidah kita seperti apa, bagaimana cara memahaminya. Ya, begitulah akidah salaf. Maka kita di dalam berakidah sesuai dengan akidah salaf, di dalam beribadah begitu juga, tidak mengada-ngada di dalam agama, tidak berbuat bid'ah di dalam agama. Kita beribadah bagaimana cara mereka beribadah. Dalam akhlak juga, ini juga penting Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kadang kita akidahnya akidah salaf, cara beribadahnya tidak ada hal-hal yang bid'ah. Tapi mungkin terkadang akhlak kita yang belum seperti akhlak salaf. Akhlak di dalam muamalah sesama saudara, sesama tetangga, sesama teman, masih jauh akhlak kita. Aina nahnu min akhlaqi as-salaf? Di mana kita dari akhlak-akhlak para ulama-ulama salaf kita terdahulu. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada pertanyaan, tahu tidak ada? Baik, kalau tidak ada, ayo. Kalau ada pertanyaan, kedep-dep. Baik, bismillah. Ada pertanyaan ya, kertasnya seperti ini. Saya tidak bacakan pertanyaannya ya. Tayyib. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak boleh kita tanyakan seperti tadi ya, konsep dalam bab sifat tadi. Tidak boleh kita tanyakan tentang bagaimana. Termasuk zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidak punya akses untuk itu. Tidak ada wahyu yang turun, baik itu ayat maupun hadis. Dan juga tidak boleh kita tanyakan. Hati-hati. Kita kalau bertanya nanti kita akan digiring oleh setan. Manusia asalnya dari mana? Asalnya dari ini air mani. Air mani asal dari darah. Darah dari mana? Dari makanan. Makanan dari mana? Maka tidak boleh pertanyaan itu ditanyakan kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Tayyib, termasuk sesuatu yang dilarang. Pertama, tidak ada wahyu karena ini masuk perkara yang gaib, dan yang kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya akal kita tidak mampu. Yang adanya nanti khawatir kita stres nanti Pak. Iya, ngomongnya ngaco nanti. Dan ini nanti membuka pintu setan. Ya inilah iman Pak, inilah iman itu. Jadi kita percaya kepada sesuatu yang akal kita tidak sampai seperti itu, dan tidak harus segala sesuatu itu harus masuk akal kita. Dan sebenarnya masuk akal yaitu artinya kita berbicara sesuai dengan kemampuan. Nah, sesuatu yang tidak mampu, maka kita ketika kita melakukannya justru kita dibilang ya melakukan di apa namanya? Ya di luar kemampuan kita. Tayyib. Ada manusia pengen terbang. Ya kan? Masa burung bisa terbang, manusia nggak bisa terbang? Ya kan? Pokoknya harus bisa terbang, tanpa ini ya, tanpa naik pesawat, tanpa apa. Akalnya harus mengatakan bisa terbang. Tayyib, tidak punya akses kita untuk bisa terbang. Sudah ada Pak, manusia yang terbang gitu. Belum ada. Maka seperti itu juga kita ketika ingin menggapai sesuatu yang di luar dari kemampuan kita. Tayyib. Kita jangankan zat Allah. Iya, ruh kita sendiri saja kita tidak tahu hakikatnya Pak. Jin, tahu, yakin Pak ada jin di sekitar kita? Sudah pernah lihat jin? Mau lihat Pak? Tayyib. Malaikat juga demikian, belum pernah kita berjumpa dengan malaikat. Ada yang pengen berjumpa dengan malaikat, segera langsung saja Pak malam ini ketemu dengan malaikat maut. Tayyib. Di luar dari kemampuan kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tayyib. Maka kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, dan kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis-hadis dalam Bukhari dan Muslim, dan ini adalah salah satu dari hadis yang mutawatir. Tayyib. Dan jangan kita kemudian bertanya-tanya juga. Bagaimana nanti kita melihat Allah, bagaimana? Inilah fungsinya iman, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Ada makhluk seperti malaikat Jibril yang mendengar langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Quran, dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah juga berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menerima perintah Isra dan Mi'raj. Wallahu a'lam. Tayyib. Tayyib. Nah, ini nih enak nih kalau dibaca nih. Apakah termasuk syirik bila kita berkata ya ampun? Tayyib. Kalau ya ampun itu berarti panggilan ya, nida. Kita memanggil ampun. Berarti di sini kita minta ampun ya, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Ya ampun gitu ya. Gimana Pak? Ini syirik enggak? Syirik yang masuk ke dalam panggilan itu adalah apabila kita memanggil sesuatu yang dia tidak ada artinya dia sudah mati, kita panggil. Atau dia masih hidup tapi dia tidak hadir, atau dia di depan kita, dia hadir tapi kita meminta sesuatu yang dia tidak mampu untuk melakukannya, seperti minta menghidupkan orang yang sudah mati. Nah, ini panggilan yang termasuk ke dalamnya kesyirikan. Jadi kita misalnya datang ke kubur, datang ke pohon, datang ke kayu, kita memanggil roh-roh di situ. Nah, ini panggilan yang sifatnya syirik. Tayyib. Atau dia tidak hadir di kita. Misalnya ada seseorang meyakini gurunya di sana mengetahui yang gaib. Maka dia minta pertolongan kepada gurunya yang sedang bertapa di sana, dan dia meyakini gurunya mendengar apa yang diucapkan. Nah, ini syirik. Atau orang yang meminta kepada seseorang untuk melakukan sesuatu yang dia tidak mampu. Ini termasuk syirik. Ada orang minta, "Mbah, tolong tahan di sana hujan, Mbah."
Nah, ini panggilan yang syirik. Tayyib. Tayyib. Nah, di sini rasa takut ya, kehilangan pekerjaan. Tayyib. Nah, rasa takut ini ada kalanya dia tabiat manusia. Ada kalanya dia juga termasuk takut ibadah. Takut ibadah itu adalah yang seseorang takut kepada sesuatu yang takut tersebut hanya pantas diberikan kepada Allah saja. Misalnya kita takut ada orang yang mematikan dan menghidupkan kita misalnya. Misalnya kita takut kepada pohon tersebut. Pohon ini bisa mematikan saya ini. Maksudnya dia bisa mematikan saya tanpa izin Allah. Ini takut syirik. Tidak boleh kita. Tayyib. Ada orang yang meyakini pohon ini bisa mematikan saya tanpa izin Allah. Nah, ini termasuk ke dalam takut syirik. Artinya apa? Jadi tidak boleh kita berkeyakinan demikian. Atau takut misalnya, ini kalau saya langkahi pohon itu, nanti pohon itu yang akan mengurangi rezeki saya. Nah, ini takut syirik juga. Adapun takut tabi'i, takut kepada misalnya harimau, takut kepada singa dan lain sebagainya, ini masuk takut tabi'i. Dan dia nanti akan menjadi haram apabila menjerumuskan kepada yang haram, akan menjadi makruh nanti apabila menjerumuskan kepada yang makruh. Nah, seperti itu nanti. Jadi dia tergantung nanti efek dari rasa takut tabi'i tersebut. Ada seorang suami misalnya takut istri. Karena takut dengan istri sampai istrinya minta dibeliin emas misalnya. Bapak belum punya uang, terus bapak disuruh korupsi. Nah, takut istri tadi mengakibatkan dia korupsi, maka takut kepada istri tadi hukumnya haram. Nah, karena takut yang menjerumuskannya kepada hal-hal yang haram. Ini takut yang haram. Nah, seperti itulah kurang lebih. Tapi kalau kita takut misalnya dari singa kemudian kita lari, nah ini memang sebuah kewajiban juga dalam hukum fikih. Jangan nanti kita mengatakan, "Woi, tidak boleh takut kepada selain Allah, woi." Itu. Ayo hadapi singa itu, syirik antum takut ke singa. Nah, ini salah di dalam memahami konsep tauhid. Tayyib. Takut kepada kehilangan pekerjaan ini lemah di dalam tauhid rububiyah. Lemah di dalam tauhid rububiyah dan juga lemah di dalam bab qada dan qadar. Maka harus memperdalam tauhid ini agar tidak muncul rasa takut kehilangan pekerjaan, rezeki kita bertukar dengan saudaranya, takut kita begini dan begitu dan lain sebagainya. Ini karena lemah kita pada tauhid rububiyah. Tayyib. Dan rasa takut ini nanti seperti itu, sama seperti bab sebelumnya. Kalau dia rasa takut tersebut nanti sampai kepada syirik, maka hukumnya syirik. Kalau sampai kepada yang haram, maka hukumnya haram. Tayyib. Tayyib. Nah, dulu saya mengenal sunnah ketika berada di Mesir ya. Saya berguru dengan Syekh Muhammad Ibrahim Al-Misri dan juga Syekh Abu Bakar. Jadi dulu saya sambil kuliah, saya sambil di sana mulazamah dengan para ulama sunnah yang ada di Mesir, seperti itu. Tayyib. Dan dulu kitab-kitab yang kita pelajari alhamdulillah ya. Jadi dulu saya lebih lama mulazamahnya dengan Syekh Muhammad Ibrahim, sekitar mungkin 5 tahunan ya. Dengan Syekh Abu Bakar Mahir sekitar setahunan lebih. Tayyib. Hanya itu saja ya. Tayyib. Sepertinya tidak ada lagi Pak ya. Alhamdulillah. Satu lagi terakhir Pak ya. Tayyib. Nah, kalau banyak jawab ini nanti takut banyak salah saya. Tayyib. Sudah tidak ada. Tayyib. Untuk nama-nama Allah Subhanahu wa taala sendiri di sana ada hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, tetapi hadis ini kemudian
perselisihan ulama kesahihannya 99 nama itu yang biasa ditulis di belakang mushaf. Tapi nama-nama Allah Subhanahu wa taala banyak di situ. Banyak di nama-nama tersebut. Yang sebagian nama yang diperselisihkan oleh para ulama. Karena memang kaidah tadi yang kita sebutkan bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini hanya ditentukan di dalam ayat-ayat dan hadis-hadis saja. Jadi tidak bisa kita menamakan Allah sesuai dengan keinginan kita. Tidak bisa kita mensifati Allah sesuai dengan keinginan kita. Jadi memang tergantung kepada nas. Tayyib. Nah, misalnya di sana ada Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-Qawaidul Muthla. Beliau menyebutkan kaidah-kaidah di dalam bab asma, kaidah-kaidah di dalam bab sifat, dan di situ juga beliau menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang menurut beliau ini yang dalilnya yang jelas di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Tetapi kebanyakannya terdapat di dalam nama-nama yang di belakang mushaf tersebut. Tayyib. Dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala tentu banyak sekali Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya. Ini tentu babnya sangat panjang sekali. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.